Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Sujawi Caksono dari kelas manajemen 23A dengan NPM 23411063. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi manajemen. Evolusi manajemen telah memiliki sejarah panjang dalam dunia bisnis dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang evolusi manajemen dari zaman klasik hingga era digital. Definisi manajemen: kerjasama dalam tim. Manajemen melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada perencanaan. Manajemen adalah tentang merencanakan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Selanjutnya ada leadership. Manajemen menyertakan kepemimpinan untuk membimbing dan memotivasi orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya ada pengawasan. Manajemen melibatkan pengawasan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dicapai. Selanjutnya ada teori manajemen klasik. Manajemen saintifik dan teori administrasi, teori birokrasi. Pertama ada manajemen saintifik. Pendekatan manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Frederick Taylor pada akhir abad ke-19. Fokus pada efisiensi produksi dengan memecahkan setiap tugas menjadi gerakan standar. Selanjutnya ada teori administrasi. Dikembangkan oleh Henry Fayol pada tahun 1916. Teori ini menekankan bahwa ada 5 fungsi manajemen. Pertama ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya ada teori birokrasi. Dikembangkan oleh Max Weber pada tahun 1940. Menekankan pada pengaturan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Memberikan kaidah yang jelas dan sistematis untuk melakukan tugas-tugas di dalam organisasi. Dan selanjutnya ada perkembangan manajemen neoklasik. Ada 3 bagian, yaitu teori human relation, teori X dan Y, dan teori kontingensi. Pertama tentang teori human relation. Muncul pada tahun 1930 dan melihat pentingnya hubungan antara karyawan dan manajemen. Seseorang manajer harus memperlakukan karyawannya dengan bijaksana dan adil. Kedua ada teori X dan Y. Dikembangkan oleh Douglas McGregor pada tahun 1960. Menekankan cara pandang manajer terhadap karyawan. Teori X menganggap karyawan sulit diatur dan harus dikontrol. Sedangkan teori Y menganggap bahwa karyawan memiliki bakat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Selanjutnya ada teori kontingensi. Muncul pada tahun 1960 dan melihat bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang cocok untuk semua situasi. Seseorang manajer harus memilih pendekatan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Selanjutnya ada munculnya manajemen ilmiah. Ada 3. Yang pertama, pengembangan pada abad ke-20, pendekatan yang berfokus pada tugas, dan yang ketiga, kerjasama tim di dalam perusahaan. Kita bahas yang pertama dulu. Pengembangan pada abad ke-20. Manajemen ilmiah berkembang pada awal abad ke-20 berkat karya Frederick Winslow Taylor. Dia percaya bahwa dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengembangkan sistem kerja yang lebih efisien. Yang kedua ada pendekatan yang berfokus pada tugas. Manajemen ilmiah mengeluarkan pekerjaan dan tangan karyawan dan memindahkan
pendayagunaan tenaga kerja para ahli. Dalam hal ini, karyawan bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang ditugaskan. Ketiga, ada kerjasama tim di dalam perusahaan. Manajemen ilmiah menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif di tempat kerja, memungkinkan karyawan merasa dihargai dan produktif. Ini adalah inti dari pendekatan manajemen modern. Selanjutnya ada manajemen dalam era digital. Ada 3, Big Data Analysis, peningkatan fleksibilitas kerja, dan pemanfaatan kecerdasan buatan, atau bisa dibilang sekarang AI, Artificial Intelligence. Pertama kita bahas dengan Big Data dan Analisis. Manajemen modern sekarang memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Ini membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dan akurat. Kedua ada peningkatan fleksibilitas kerja. Manajemen dalam era digital memungkinkan karyawan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja. Ini meningkatkan kepuasan karyawan dan produktivitas mereka di tempat kerja. Selanjutnya ada pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan mendorong kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Ini meringankan beberapa tugas yang dulunya dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada tantangan manajemen di masa depan. Ada 4, yaitu globalisasi, perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan. Pertama ada globalisasi. Bisnis semakin global yang membutuhkan manajemen yang mampu beroperasi dalam lingkungan multikultural. Seorang manajer harus memahami budaya dan negara untuk mencapai tujuan bisnis. Kedua ada perubahan sosial. Masyarakat terus berubah dan manajemen harus mengadaptasi perubahan tersebut. Seorang manajer harus mempertimbangkan tren dan perubahan sosial dalam membuat keputusan bisnis. Ketiga ada teknologi. Teknologi terus berkembang dan berganti, sehingga manajemen terus mengikuti perkembangan tersebut untuk memastikan bisnis tetap kompetitif. Selanjutnya ada lingkungan. Manajemen harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasi bisnis. Produsen dan konsumen semakin memperhatikan keberlanjutan dan etika bisnis yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dalam presentasi ini, kita telah membahas tentang evolusi manajemen dari zaman klasik hingga era digital. Berbagai teori manajemen telah muncul seiring berjalannya waktu, dan manajemen modern sangat bergantung pada teknologi. Tantangan di masa depan adalah kunci kesuksesan bagi manajemen. Antara lain adaptasi dengan kemajuan teknologi dan memperhatikan dampak lingkungan. Teruslah belajar dan terbuka terhadap perubahan, sehingga manajemen bisa terus berkembang dan tumbuh. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.